Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Slamet Yudiansyah di channel Sebar Ilmu. Pada video kita kali ini akan membahas conditional sentence tipe ketiga. Bagaimana penjelasannya dan contoh-contohnya? Simak terus video ini sampai tuntas. Oke? Yang akan kita pelajari sama seperti sebelumnya, yaitu pastinya tentang definisi. Yang kedua adalah keywordnya, dan yang ketiga rules, aturan-aturan dari conditional sentence tipe ketiga ini, dan yang jelas contoh-contoh kalimatnya beserta contoh soalnya. Di akhir video ada contoh-contoh soal yang pasti seperti biasa akan saya berikan untuk memperdalam pemahaman kalian. Oke, next. Definisi. Definisinya di sini saya bacakan. The third conditional refers to the past and it is not based on facts. It expresses the situation which is contrary to reality in the past. Saya sederhanakan seperti ini. Berandai-andai tentang suatu hal di masa lalu belakang kita yang sudah tidak mungkin terjadi. Berandai-andai tentang keinginannya kita. Keinginannya kapan? Lampau. Mungkin terjadi, sudah tidak mungkin terjadi. Jadi, kata yang berwarna kuning sebagai acuannya. Berandai-andai di masa lalu tidak mungkin terjadi. Gimana sih contoh sederhananya? Ini, semalam ada konser dangdut. Saya nggak bisa nonton karena hujan deres. Sekarang saya berandai-andai, jika kemarin malam nggak hujan, aku akan nonton konser dangdut bareng teman-temanku di stadion. Ini cuman berandai-andai aja sekarang, yang pasti sudah nggak mungkin terjadi gitu loh, karena sudah lewat kejadian. Nanti pada contoh-contohnya akan kita perdalam lagi biar kalian semakin mudah memahaminya. Oke, kita lanjutkan dulu. Keyword, kata kuncinya tetap pasti menggunakan if sebagai kata hubungnya, karena ini adalah conditional sentence yang mana artinya kalian juga sudah tahu. Kita lanjutkan, ada kata kunci berikutnya yaitu akan. Pada conditional sentence tipe 1, akan itu kita menggunakan will. Pada tipe 2 kita menggunakan would. Sekarang ini pada tipe 3 kita menggunakan would have, yang mana penggunaannya pada conditional sentence tipe ketiga, would have bisa diikuti been atau would have bisa ditambahkan dengan verb ketiga. Jadi berubah kata kerjanya. Contohnya, sabar dulu ya. Di sini kita lanjutkan pada aturan dari conditional sentence tipe ketiga. Yang sudah kita ketahui, conditional sentence terbagi menjadi dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata hubung if, terdiri dari main clause dan if clause. Main clause-nya berbentuk past conditional dengan menggunakan yang tadi would have been atau would have verb ketiga. Selanjutnya pada kalimat if clause-nya berbentuk past perfect. Past perfect itu ada kata kuncinya dengan menggunakan kata had yang bisa ditambahkan verb ketiga atau to be ketiga. To be ketiga ada satu, yaitu cuman been itu aja. Jadi bisa had verb ketiga atau had diikuti been, had been. Jadi seperti itu. Selanjutnya pendalaman dari conditional sentence tipe ketiga. Contohnya saya samakan dengan yang sebelumnya. Saya samakan dengan conditional sentence tipe kedua, tapi kali ini tipe ketiga. Yang pertama, I would have bought a big house if I had had a lot of money. Kalimat pertama. Kalimat kedua, I would have phoned him if I had known his number. Kedua kalimat ini
berandai-andai tapi sudah tidak mungkin terjadi. Waktunya kapan? Waktunya lampau. Kalau kita sedikit membandingkan dengan tipe kedua ya, sama-sama tidak mungkin terjadi, yang membedakan waktunya. Waktu kegiatan atau suatu hal yang diinginkan, akhirnya kita berandai-andai itu kapan. Nah itu yang membedakan tipe 2 dan tipe ketiga. Kalau sekarang tipe ketiga berarti berandai-andainya tentang kejadian di waktu lampau. Seperti biasa dibedakan lagi, yang mengandung unsur would have itu merupakan main clause. Sedangkan yang mengandung if dan kata kunci had itu adalah if clause-nya. Bentuknya past perfect pada if clause, sedangkan main clause bentuknya past conditional. Kita lanjutkan pada pemahaman lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita contohkan yang sama seperti pada video sebelumnya yang tipe kedua. Tetap ada cowok merogoh kantongnya tapi nggak ada apa-apa, kosong, nggak punya uang kan gitu. Dan dia berandai-andai, berangan-angan, membayangkan rumah yang besar, pengen punya rumah besar tapi nggak ada uang kan gitu ya. Maka dia akan bilang seperti ini, I would have bought a big house if I had a lot of money. Aku pengen ya, atau aku akan membeli rumah jika aku punya uang. Nah ini pengandaiannya si cowok ini. Tapi kenyataannya Tono wanted to buy a house. Tono pengen beli rumah. Kuncinya di kata yang berwarna hijau. Kapan keinginannya Tono ini beli rumah? Last year, tahun lalu. Nah, keinginannya sudah mundur ke belakang, bahkan sudah setahun yang lalu. But he couldn't do that because he didn't have any money. Tapi dia tidak bisa beli rumah tersebut dikarenakan ya karena dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Diilustrasikan pada gambar kan gitu. Jadi kata kuncinya itu terletak pada waktu keinginannya kapan. Maka berbunyilah seperti ini, I would have bought a big house if I had a lot of money. Ini adalah imajinasinya atau keinginannya dari si Tono yang jelas sekali berlawanan dengan faktanya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, pemahaman yang kedua di sini, cewek membayangkan cowok pengen telepon kan gitu ya. Maka dia berandai-andai mengucapkannya seperti ini. If I had known his number, I would have phoned him. Jika aku mempunyai nomor teleponnya, aku akan meneleponnya. Ngomongnya memang benar sekarang, tapi kejadiannya atau keinginannya yang masuk pada fakta, ya kan? Ini kemarin, yesterday, Siri wanted to phone Samsul, but she couldn't do that because she didn't know his number. Jadi kenyataannya situasinya seperti ini. Kemarin Siti punya keinginannya dia pengen telepon Samsul, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai nomor teleponnya si Samsul ini. Ya karena nggak dikasih sama si Samsul gitu. Jadi yang harus benar-benar kalian perhatikan itu adalah waktu keinginannya kapan. Ya, itu yang membedakan dengan tipe 2 dan yang tipe 1 juga pastinya. Dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan si Siti ini merupakan pengandaiannya, imajinasi dari si Siti yang sangat jelas berlawanan dengan faktanya. Semoga kalian bisa lebih memahami ini dengan melihat contoh-contoh yang saya berikan ini. Contoh yang pertama, he would have gotten a new car if he had saved money. Yang perlu kalian perhatikan, kata yang berwarna merah itu kata kunci dari tipe 3 ini. Kata yang berwarna biru itu adalah perubahan kata kerjanya. Would have itu kata kuncinya,
gotten itu bentuk ketiga dari get. Get, got, gotten, atau ada juga get, got, ya, sama. Saved itu bentuk ketiga dari save, saved, saved. Saya coba terjemahkan seperti ini. Dia akan mendapatkan mobil baru jika dia menabung uangnya. Biarpun pada contoh kalimat nomor 1 ini tidak diperjelas dengan keterangan waktunya, tapi sudah sangat jelas sekali karena ini tipe 3, keinginannya dia, si cowok ini, di waktu lampau, gitu ya. Entah itu kemarin, minggu lalu, atau semalam, ataupun 20 tahun yang lalu, ini sama saja. Yang penting kejadiannya atau keinginannya di waktu lampau. Yang kedua, diperjelas dengan keterangan waktunya, yaitu last night, semalam, atau tadi malam, atau kemarin malam. If I had seen the concert, I would have told you about it last night. Kaitannya sama konser dangdut yang tadi saya sampaikan. Jika aku nonton konser, aku akan memberitahumu tentang konser tersebut semalam. Karena hujan deras, ya saya kan nggak nonton. Jadi saya nggak bisa menceritakan konsernya bagaimana, ramenya bagaimana, nyanyi apa saja, penyanyi dangdutnya seperti apa, ya nggak jelas. Saya nggak bisa menceritakannya, karena apa? Ya karena saya nggak nonton. Kenapa nggak nonton? Karena hujan deras. Nah itulah yang namanya contrary the fact, atau berlawanan dengan fakta. Waktunya kapan? Last night. Maka saya berandai-andai dengan menggunakan contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, my mother would have found the better dress if she had arrived at the sale earlier. Ibuku akan menemukan pakaian yang lebih bagus jika dia tiba di acara big sale itu lebih awal. Ya namanya big sale, ya, diskonan gitu kan, pasti pengunjungnya rame, rebutan. Nah ini karena ibuku ini nggak datang lebih awal, ya cuman dapat pakaian ya seperti itu aja. Jadi bunyinya pengandaiannya seperti ini. Yang nomor 4, she would have left on the morning flight if she had decided earlier. Dia akan pergi dengan penerbangan di pagi hari jika dia memutuskannya lebih awal. Faktanya akan berlawanan dengan pengandaiannya. Kita lanjutkan nomor 5. If I had known her address, I would have written her a letter. Jika aku tahu alamatnya, aku akan menuliskan surat untuknya. Ya karena aku nggak tahu, ya gimana tahu? Belum kenalan ini, sudah berandai-andai saja. Ya kan sama aja bohong gitu ya. Nah inilah berandai-andai, bebas kan berandai-andai itu ya terserah kita. Ya sama seperti gini, ya jika David Beckham di sini, ya saya minta tanda tangan, ya bebas saja, ya kan, walaupun benar-benar nggak mungkin terjadi. Gitu. Lanjut nomor 6. She would have understood her English teacher if the teacher had spoken slowly. Dia akan memahami guru bahasa Inggrisnya jika si gurunya ini ngomongnya lebih pelan. Sekali lagi, biarpun tidak diperjelas dengan keterangan waktu, karena ini contoh dari conditional sentence tipe ketiga, maka sangat jelas semua contoh ini di waktu lampau. Contoh soalnya masih sama, langkah-langkah dalam mengerjakan soal semacam ini ya, kaitannya dengan conditional sentence. Saya ingatkan lagi, langkah pertama, tentukan dulu mana bagian main clause, mana bagian if clause. Jadi titik-titiknya, bagian yang kosong itu berada di main clause atau berada di if clause. Kalau sudah ketemu, lanjut pada langkah yang kedua, lihat kata yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung apakah bertuliskan be atau bukan? Itu yang diingat-ingat. Jika tidak bertuliskan be, maka kata yang di dalam kurung pasti kata kerja. Tinggal nanti kita mencari tahu perubahan kata kerja tersebut. Jadi nanti kata kerjanya berubah menjadi bentuk 3. Selanjutnya, langkah yang ketiga, karena sudah tahu main clause if clause-nya,
sudah tahu kata di dalam kurung, tinggal lihat atau mengikuti aturan dari conditional sentence tipe ketiga. Aturannya di sini sudah saya tampilkan lagi biar mudah buat kalian untuk mempelajari atau mengerjakan soal-soal ini. Lanjut. Nomor 1, main clause atau if clause. Sudah sangat jelas sekali, bagian yang kosong adalah main clause. Ya, karena if clause-nya sudah utuh itu. If I had known that Daisy was a liar, itu adalah if clause dan utuh. Titik-titiknya berada di depan dan itu adalah main clause-nya. Main clause yang kosong. Kata yang di dalam kurung ada be apa enggak? Not, tell, tidak bertuliskan be, maka tell itu pasti kata kerja. Kalau not kan negatif ya, berarti nanti bentuknya negatif. Tinggal sekarang kita ikuti, lihat bagian bawah, main clause. Main clause menggunakan would have, negatif, dan kata kerja. Nah itu loh. Kata kerjanya adalah tell, tinggal merubah menjadi bentuk ketiga, maka akan menjadi would not have told. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan nomor 2, masih sama, bagian yang kosong adalah main clause, maka akan menjadi would have prepared. Kok sedikit berbeda antara nomor 1 dengan nomor 2? Karena yang nomor 1 bentuknya negatif, diperjelas pada kata yang di dalam kurung, di situ terdapat kata not. Sedangkan nomor 2 tidak ada kata not, berarti kalimatnya berbentuk positif. Maka cukup menjadi would have prepared. Nomor 3, bagian yang kosong tetap main clause, maka akan menjadi would have done. Kata yang di dalam kurung do berubah menjadi do, did, done. Nomor 4, bagian yang kosong adalah if clause. Ingat-ingat, if clause itu terdapat kata kuncinya yaitu had. Yang di dalam kurung jelas sekali kata kerja. Tinggal kita mencari bentuk ketiganya, maka akan menjadi had left. Mudah kan? Lanjut nomor 5. Bagian yang kosong terletak pada main clause, maka akan menjadi bagaimana? Di dalam kurung ada kata be. Berbeda dengan contoh-contoh atau soal di nomor 1, 2, 3 akan menjadi would have been. Selanjutnya nomor 6, yang kosong bagian if clause, kata yang di dalam kurung tidak ada be, maka kata kerja akan menjadi had not arrived. Selanjutnya yang terakhir, bagian yang kosong adalah main clause. Yang di dalam kurung ada be dan juga bentuknya not negatif. Gimana jadinya? Akan menjadi seperti ini. Would not have been, atau kita juga bisa menyingkatnya menjadi wouldn't have been. Mudah bukan? Jadi ikuti langkah-langkahnya ketika kalian menemui soal-soal semacam ini pada conditional sentence. Itu aja dari saya harap kalian mudah memahami penjelasan saya tentang conditional sentence tipe ketiga ini. Jika kalian masih ada yang bingung, silakan kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar aja ya. Tidak lupa juga saya sampaikan, ayo kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara klik tombol share-nya. Bagikan ke medsos kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.